Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, maaf Pak Ustaz Samsul, 2008, maaf akhir 2008 awal. Itu saya dalam keadaan status pegawai negeri Pak, sudah 26 tahun. Klinik waktu itu BPM, bidan praktik mandiri, itu ramai sekali. Sementara saya berstatus pegawai negeri. Kondisi keluarga saat itu luar biasa, hancur lebur. Ibu sibuk, bapaknya kemana? Gak jelas Pak, abu-abu. Di situ syaitan bermain. Saya meminta kepada Allah pertolongan. Help me please ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Bapaknya kemana, anak kemana, ibunya kemana? Kadulullah, kami sekeluarga dipertemukan dengan Ustaz Samsul Arifin. Dengan program UTHB. Siapa yang pernah program UTHB yang tahu, yang pernah mengikuti? Allahu Akbar. Mikot. Hidup Mikot. Pak Hero. Ya. Kami sekeluarga Bapak Ibu. Jadi saya sudah merasakan bila mana ada pelatihan seperti ini, jangan sendiri Bapak Ibu. Bawa suami, istri, anak-anak supaya satu frekuensi berpikir. Kita mudah sekali untuk mengelola keluarga kita kembali. Kemana tujuan kita? Surga Allah. Allahu Akbar. Anak saya berdua, suami, saudara-saudara, ikut semuanya. Kemudian kita next level ke HB-HB. Siapa yang pernah ikut HB-HB? Subhanallah. Ahli surga, amin. Di HB-HB itu luar biasa, Allahu Akbar. Saya bisa memutuskan, saya tidak boleh takut dengan rezeki yang tertukar. Saya memutuskan untuk resign pegawai negeri yang sudah 26 tahun saya jalani. Allahu Akbar. Mau tahu alasannya? Mau atau mau sekali? Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan, kita kerjakan, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul apa betul? Betul sekali. Allahu Akbar. Saya sampai ke titik itu. Bismillah. Saya harus resign. Saya discuss, kita WFO Bapak Ibu. Kita membiasakan WFO setiap minggu. Karena kita sudah UTHB. Apa yang kita harapkan, apa yang kita syukuri, apa impian dream kita ke depan apa? Itu harus sama. Bapak suami, mohon doanya Bapak Kusnadi sudah meninggalkan dunia fana ini, sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala setahun yang lalu. Beliau luar biasa. Ya. Jadi tugas saya mendidik kedua putra ini. Allah Akbar. Kemudian kita membiasakan WiFi, Bapak Ibu, jangan WiFi hanya di sini saja. Aplikasikan di rumah, di tim kita. Ya, kemudian saya berbicara dulu dengan anak-anak. Ini loh Akang, ini ini Akang. Mama rasanya tidak sanggup untuk melaksanakan pegawai negeri lagi karena udah nggak kuat badan ini, jiwa ini udah nggak kuat, rasanya ringsek. Kenapa? Negara memberikan saya gaji 100%, tetapi saya memberikan tidak lebih dari 5%. Artinya saya korupsinya luar biasa. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Kata anak berdua, karena sudah UTHB tadi, ya Mama silakan. Silakan Mama. Nah, tiba giliran nih. Ngelobi nih sama yang terkasih dan tercinta suami. Beliau bilang pending dulu dong. Gitu. Pending gimana? Janganlah, Bapak kan swasta, Mama PNS. Kalau PNS dan swasta apa bedanya? Rezeki dari Allah. Ya pending lah, pending gitu ya. Tapi gini loh, Pak. Segala dosa perdosaan saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai pegawai negeri. Sanggup Papa menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Subhanallah, alhamdulillah. Seminggu kemudian keputusan itu pun, ya Mah silakan. Allahu Akbar, senang rasanya. Beliau 1 minggu kemudian baru memutuskan untuk silakan.
Silakan. Next level, saya dan suami mengikuti the committers, Bapak Ibu. Siapa yang alumni committers di sini? Subhanallah, demi God, Allahu Akbar. 1 tahun ya di Bandung. Bapak Ibu luar biasa. Kami di coach oleh staf Samsul bagaimana membuat perusahaan berdasarkan syariah Islam, membangun visi, misi, culture. Kita harus komitmen aplikasi di dalam kehidupan keluarga dan perusahaan. Ya. Satu hal yang membuat saya bersemangat. Great result sama dengan, siapa yang tahu? Great system dan great people. Allahu Akbar. Itu hanya 3 kata Bapak Ibu. Itu hanya 3 kata. Tapi aplikasinya luar biasa. Siapa yang merasakannya? Siapa orangnya? Angkat tangan, aku tahu orangnya. Masya Allah. Ya. Begitu, kemudian Ustaz Samsul beberapa kali ke klinik, kemudian kita tahu, beliau mengatakan begini, Bu Nur, coba, apa nilai dari klinik Ibu Nur ini yang bisa di-share kepada umat? Apa ya Pak Samsul ya? Bu Nur, ibu-ibu kalau melahirkan itu rasanya seperti apa Bu? Sakit, ulangi lagi. Sakit. Bapak-bapak, gimana rasanya Pak melahirkan? Sakit. Bagaimana ini Bapak? Rasa-rasanya atau sakit beneran nih? Ya, bapak-bapak yang membuat ibunya melahirkan hanya ikut-ikut merasakan. Ya stresnya ya Bapak Ibu, karena istri tercinta mengalami suatu perjuangan yang hebat. Coba Bu Nur, kata Ustadz kita, cari metode bagaimana supaya tidak sakit. Metode yang alami, bukan yang chemical, bukan dengan obat-obatan. Baik, start, siap, konsultasi. Akhirnya, subhanallah, kami menemukan metode refresh. Ya, apa itu? Mau tahu apa? Mau tahu pisan? Mau tahu sangat ingin tahu? Pisan. Orang Bandung ya, orang Bandung. Pisan. Refresh itu Pak Bu, dengan bagaimana membuat ibu rileks saat melahirkan dan fresh setelah melahirkan. Dan dengan metode ini, itu bisa mengeliminasi postpartum blues, depresi postpartum. Barangkali kalau ada orang kesehatan di sini pasti tahu ya dokter. Ya. Apa itu refresh? Refresh itu teknik untuk mengurangi rasa sakit dengan apa? Dengan akupunktur. Sudah ada yang pernah diakupuntur di sini? Sudah pernah. Nah seperti itu. Tapi ada titik-titik tertentu dan kita harus sekolah. Saya harus sekolah. Tim saya harus sekolah karena ada aspek legal. Tidak bisa sembarangan. Kita copy paste dengan orang nggak bisa, karena ada proses akusyok, ya, ada kontraindikasi dan indikasi dan sebagainya. Baik, tahun 2010 saya minta izin ke Pak Samsul untuk Pak Samsul izinkan rumah bersalin saya bernama Hidup Berkah. Oh boleh, beliau mengizinkan. Berproses, kita next level. Untuk klinik utama, alhamdulillah 2000 berapa? 2000 berapa? 16. Kita naik ke karena perubahan Permenkes. Jadi di dalam kesehatan ya, Pak Dokter, klinik itu hanya utama dan pratama. Kemudian masuk ke rumah sakit. Nah, kita next level di klinik utama Nur Hadijah. Prosesnya luar biasa dan mohon doanya Bapak Ibu untuk rumah sakit 2020. Amin ya Allah.